Isospeed akhirnya ke Indonesia. Dan banyak banget hal yang pengen gue omongin mengenai live streaming Isospeed di hari pertama di Indonesia. Karena Isospeed nggak cuma sehari di Indonesia. Menurut info, Isospeed sekarang lagi di Bali. Dan mungkin juga sekarang lagi mulai live streaming. Ya tapi yang nggak bisa gue coverage, tunggu live streamingnya selesai. Jadi hari ini kita akan hanya membahas siapa itu Speed, ngapain aja dia di Indonesia. Dan banyak banget hal-hal penting yang perlu kita bahas nih mengenai live streaming Speed di Indonesia. Jadi apa sih hal yang bikin malu-maluin selama Speed live streaming di Jakarta di hari pertamanya di Indonesia? Isospeed atau yang biasa disebut dengan Speed. Gue yakin lu pada yang nemuin video ini juga kepo gitu. Ini Speed siapa sih? Kok tiba-tiba rame? Kok tiba-tiba banyak yang nontonin? Kok tiba-tiba banyak yang pengen foto sama dia? Speed adalah salah satu konten kreator generasi baru di YouTube yang memulai karirnya dengan streaming, dengan main game. Dan dia itu cukup terkenal dengan konten-konten main gamenya itu marah-marah. Dan dia juga dikenal dengan gimmicknya yang dimana dia pura-pura jadi orang bego, yang begonya tuh kayak gini lah. Brazil? Oh, hold on. Who was that? We got Marcanino. Jadi kurang lebih suasana live streamingnya kayak gitu. Sesuatu yang seru, yang bikin dia kesel, yang bikin dia marah, dan sesuatu juga yang membuat dia terlihat bodoh. Jadi dia streaming dari kamarnya aja itu udah cukup rame, sampai akhirnya dia step up the game untuk melakukan in real live stream, alias streaming jalan-jalan secara live, karena live streaming, dan kalian bisa nontonin. Ini bukan pertama kali dia melakukan live streaming di luar Amerika, dia juga sudah melakukan streaming ini di Eropa. Dan dia juga pernah ke Jepang, terus ke India, pokoknya banyak deh. Dan akhirnya sekarang di 2024 dia melakukan tour keliling Southeast Asia. Dia udah ke Filipina, ke Thailand, ke Vietnam, Malaysia, dan sekarang dia ke Indonesia. Dan di hari pertama dia ke Kota Tua. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa banget karena nggak nyampe 1 detik tiba-tiba dia langsung di stream snipe. Buat yang masih belum tahu, stream snipe itu adalah istilah untuk culture di mana ketika ada orang live streaming, lu berusaha untuk nemuin lokasi tempat dia. Biasanya tadinya tuh di game gitu. Jadi kayak kalau lu main PUBG, lu ngumpet di mana, lu lagi di mana, itu di stream snipe tuh biar lu bisa dibunuh duluan atau gimana. Karena dia bisa ngeliatin live streaming lu, jadi dia tahu lu ngapain aja. Nah, sekarang stream snipe-nya in real life disamperin. Tapi kadang-kadang konotasinya jadi negatif dan akhirnya diganti jadi kata dijam, dilompatin atau di hop gitu. Tapi ya karena Speed ini suka chaos, jadi menemui dia atau men-stream snipe dia di jalanan adalah hal yang memang dia butuhkan. Turn me up. What? No, this guy. No, how? Nggak lama jauh dari situ Speed langsung seru-seruan ya, kayak mainin angklung, dangdutan bareng. Terus habis itu Speed juga cek kodam ya. Bukan cek kodam deh kayaknya. Ini lebih ke melihat baca tangan ya kalau nggak salah. Bukan cek kodam lah, beda ini nggak sih? Sena Brata itu kuat, Sena itu batin, buat nahan rahasia batin, dalam bergaul. Terus dia foto sama patung-patung manusia di Kota Tua. Terus dia juga mendapatkan batik. Terus dia juga dikenalin sama nasi Padang. Terus nyobain KFC, nyobain gorengan. Terus apalagi ya? Ini adalah hal yang sebenarnya udah gue ramalkan di live streaming gue. Kalau kalian nggak tahu, gue juga suka live streaming di channel ini. Subscribe aja kalau mau nonton. Kalau nggak mau nonton, silakan nonton Speed. Yaitu adalah hal yang paling unik menurut gue di Indonesia. Untuk Speed segera rasakan adalah culture hantu gitu. Bagaimana kita itu punya banyak hantu, banyak setan gitu. Dan bahkan kebetulan banget ada rumah setan gitu, rumah hantu di Kota Tua, dan dia ngunjungin. You okay? You need help? Itu seru banget nontonin walaupun ada sedikit dugaan. Si Speed tuh kayak mau bantuin salah satu setan yang bekerja di situ, tapi kayaknya salah megang. Tapi gue nggak tahu detailnya bagaimana. Tapi kelihatan pada saat live stream semoga itu cowok ya. Tapi ya belum jelas lah. Kalau ada info lebih lanjut, let me know dan koreksi gue di kolom komentar di bawah ya. Dan pada suatu momen akhirnya Speed memecahkan rekor dirinya sendiri. Yaitu dia waktu itu di Thailand itu dia mendapatkan rekor dapetin views sebanyak 600.000 selama live streaming. Dan rekor tersebut dipecahkan di Indonesia karena dia berhasil mendapatkan 1 juta penonton. Dan ini klip kebahagiaannya dia yang sampai keluar ingus-ingus.
Dan dari situ mulailah Speed merasakan kerusuhan. Sebuah rutinitas yang pasti terjadi pada saat live streaming Speed akhir-akhir ini, di mana dia mulai dikerubungi massa. Seperti biasa ya, gue mengingatkan, gue menyampaikan klip-klip dan momen-momennya itu tidak linear, tidak berurutan sesuai yang terjadi di live streaming Speed. Tentu kalian kalau mau tahu lebih detail, tonton aja live-nya. Dan mungkin juga pasti ada yang kelewat dari gue omongin. Tapi sekarang mari kita ngomongin beberapa hal yang pengen banget gue omongin tentang live streaming Speed di Indonesia. Yang pertama, sosokan lu pada bilang di internet gitu kan, nggak bakal rusuh kayak Malaysia, nggak bakal rusuh kayak Malaysia, aman-aman Speed di Indonesia. Ya tetap rusuh. Ya walaupun bisa dikategorisasikan tidak serusuh Malaysia, cuman tetap rusuh. Santai. Ya walaupun bisa dikategorisasikan tidak serusuh Malaysia, tapi ya masuk kategorisasi rusuh. Tapi tenang, ini adalah konsekuensi yang siap ditanggung Speed. Lu nggak usah kayak, wah kesian Speed segala macam. No, this is what he want. Dan ini udah terjadi sering banget di live streaming dia. Nggak mungkin dia tidak antisipasi ini. Dan ini yang dia tahu, dan ini yang dia harapkan dari penontonnya, karena dia punya ya kerusuhan-kerusuhan itu. Karena ya balik ke penonton, dia tahu gitu, penontonnya suka keributan, suka kerusuhan. Lupanya juga pasti yang nontonin bakal kayak apa ya, I have two sides gitu. Kalau misalnya rusuh bilang, rusuh nih, nggak boleh nih, bahaya segala macam. Terus pas giliran Speed jalan-jalan santai, tenang, nggak ada yang ganggu gitu, cuman mobil-mobil motor apa ngeng, bosen nih streamnya jalan-jalan doang sih. I have two sides. Ini gue nggak tahu ya bilangnya sesuatu yang buruk apa baik ya, tapi ini yang gue baru sadar gitu, kultur yang sedikit beda dari Indonesia dengan dari negara-negara lain. Gue nggak tahu apakah negara lain juga sama, tapi kayaknya ini khas banget di sekitaran gue gitu, tau gak sih? Bahwa kita suka ngumpul ketika ada orang ngumpul di tengah jalan. Maksudnya gini, kalau ada kumpulan orang ngumpul di situ, itu motor bisa sampai berhenti terus lihat, ada apa nih? Ada kecelakaan, ada apa nih gitu. Ngebantuin kagak, nolongin kagak, bikin macet iya. Iya kan? Iya nggak? Dan ini juga terjadi sama Speed. Gue nggak mau bilang ini hal yang apa ya, FOMO lu apa segala macam, itu biarkan netizen dengan kata-kata FOMO-annya yang di overuse dan di abuse untuk segala macam hal sekarang. Dulu kan si paling tuh apa? Si paling. Nah sekarang FOMO sampai muntah, sampai lu kehabisan diksi dan sampai nunggu seseorang nyebut diksi baru dan lu pada exploit lagi ya. Jadi silakan pakai kata FOMO di kolom komentar di bawah. Gue menolak untuk hal itu, tapi ya itu fenomena yang beneran kayaknya khas terjadi di sekitar kita nggak sih gitu. Ada keramaian terus ngumpul, dan itu terjadi juga sama Speed gitu. Ini ada keramaian terus lu pada bikin makin rame gitu. Apalagi kalau itu artis atau orang yang dianggap terkenal, apalagi dia sosok bule gitu ya, yang bukan orang Indonesia. Makin orang minta foto. Salah nggak sih foto sama orang yang kita nggak kenal? Ya selama dapat konsennya nggak masalah. Cuman ya ini gue pengen menjelaskan ya. Gue nggak lagi pengen kondisi nyalahin. Gue lagi pengen kondisi ngejelasin bagaimana ini terjadi gitu loh. Bahwa gue yakin banget, ya probably 50% orang yang ngerumunin Speed adalah orang-orang yang nggak tahu siapa Speed. Ya salah nggak, no? Ya enggak, tapi ya ketika lu bikin bahaya, ketika bikin kecelakaan, bikin kerusuhan, bikin perkara, ya bahaya, jadi salah. Ya jadi yang terjadi di Indonesia adalah kombinasi dari dua unsur ini. Ada semacam budaya, kalau rame di jalan, orang-orang rame ngumpul, ikut ngumpul, dan bikin makin rame. Yang kedua adalah budaya pengen minta foto sama orang terkenal, padahal lu nggak tahu dia siapa. Tapi karena orang-orang minta foto, gue juga pengen ikutan foto. Kalau ngomongin Speed, kalau nontonin Speed, nah yang ini nih, boleh lu bilang nih, FOMO nih. Dan dari sini pun gue juga menyayangkan gitu. Aduh, ini kelihatan banget sih. Maksudnya banyak banget orang yang dapat kesempatan untuk ngobrol bareng Speed gitu. Kalau lu emang beneran ngefans sama Speed, dan yang terjadi cuma Speed, cuma teriak-teriak doang gitu. Pas diajak ngomong pakai bahasa Inggris, mungkin nervous ya, bisa positive thinking, mungkin nervous, mungkin kecapean, jadi nggak bisa keluar kata-kata gitu. Nggak keluar bahasa Inggrisnya. Semoga itu yang terjadi ya, bukan karena nggak jago bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang juga pakai seragam tuh yang nyamperin Speed. Jadi kayak, Jakarta loh ini. Jadi kalau pada nanya gitu ya, ngapain sih so Inggris ya, ini salah satu kesempatan lu untuk so Inggris gitu. Ada dua orang kalau nggak salah yang menurut gue dapat opportunity ngobrol sama Speed dan bagus banget in my opinion. Itu adalah yang mempromosikan Labuan Bajo dengan lancar, bahkan sampai membuat Speed penasaran. Jadi kayak orang yang mempromosikan pariwisata Indonesia kita gitu ke 1 juta penonton gitu. I think that's kinda cool, man. Dan satu lagi si anak monyet yang ditarik sama Speed, dan pada saat ngomong Inggrisnya lancar banget, bahkan sampai pay my tuition. That's Nice try. Dan habis itu Speed ketemu sama beberapa konten kreator, dikasih mainan sama Medi, terus berantem sama Celo, sama Koyo. Nah terus ini nih, 2v1 ya. Gua sendiri aja nggak ngeh 2v1 tuh apa. Jadi gini, gua itu tahu acara Sidemen, tapi gua nggak ngeh kalau itu dinamakan 2v1 kayak yang apa Tinder in real life dan lain-lain gitu. Dan gue yakin banyak dari kita kayak nggak relate gitu. Bahkan sampai ada yang langsung ngatain cringe gitu. Apaan sih dibikin kayak gini, cringe gitu. Tapi pada saat gue liat tweetnya Arab katanya itu disuruh sama manajemennya, ya udah berarti kan ini permintaan Speed. Tapi kalau kalian nggak relate ya wajar, karena ya marketnya bukan kita. Ya, kita pecundang, kita wibu, kita gamers yang nggak kehidupan malam kayak gitu, yang
konten-kontennya nggak ngeliatin apa ya, cowok-cowok godain cewek-cewek atau cewek-cewek godain cowok-cowok. Konten yang kita tontonin di hari ini melihat gitu, apakah si Aqua sama yang rambut biru apa yang rambut merah. Terus cara ngalahin Erlang gimana? Atau harga PS5 Pro itu kemahalan apa wajar? Gue nggak melihat itu geli ya, gue lebih melihat kayak, ya sayang banget konten-konten yang sebelumnya tuh interaksi antara orang-orang tuh seru. Itu yang tadinya gue pikirkan, gue pikirnya bakal tidak seseru itu. Sampai akhirnya beberapa cewek itu nail it. Mereka bisa bikin konten bareng Speed, mereka bisa bikin aktivitas sama Speed tuh yang seru banget, kayak yang berotot adu panco itu seru men. Adu push up, wah itu lu lu luar biasa sih. Maksudnya Speed itu udah dari capek banget ya, udah dari keliling, udah sampai keringetan, basah kuyup, udah gua nggak tahu lah itu sebasah apa bajunya, lu suruh push up lagi, itu maksud gue that's content sih menurut gua. Dan Speed pun akhirnya declare gitu kalau mungkin ini adalah streaming terbaik dia gitu, in real life streaming terbaik dia. Banyak W moment lah, tapi nggak sedikit juga L momennya yang harus kita address gitu. Gue lihat di beberapa tweet, ini nggak tahu kebenarannya, jadi mungkin bisa di cross check lagi bahwa banyak banget dagangan orang-orang itu rusak gara-gara keramaian orang-orang pengen ngikutin Speed. Apakah ini benar? Apakah ini keliru? Apakah ini beneran terjadi? Buat gue sih ini L moment banget. Terus beberapa kali gue lihat di live ya, banyak banget orang yang ngejump Speed yang menurut gue kacau sih. Ngejam tuh bener-bener sampai hop gitu loh. Kayak lu lagi naik motor terus di semak-semak dibuang orang gitu loh. Itu no man, don't do that. Terus gue nanya Arab gitu kan, kayak mobil lu gimana gitu. Ternyata mobilnya kena damage juga, collateral damage, AOE ya. Tadi udah gue share plus minusnya, tapi bukan berarti nggak boleh kita nggak appreciate seseorang lah atau satu tim lah yang ngebuat ini semua gitu. Kayak gue lihat Reza Arab dan teman-temannya. Gue nggak mau bilang kayak karena temen lu, no. Nggak, emang man, lu bayangin kalau lu yang jadi panitia, kalau lu yang jadi orang escort Speed, wah man, it's not an easy task man. Kemarin Selos juga sempat main ke live streaming gue ya, katanya nggak jadi tapi gue komporin, lu gila kali lu nggak ambil ini kesempatan gitu. Terus beneran dong, sampai beneran bisa tinju sama Speed. Dan gue lebih mau apresiasi energi Speed. Gila Speed, lu makan apa? Gue nggak ngerti sih, manusia kayak lu tuh energinya gimana. It doesn't make sense buat gue. Dia tinju berkali-kali, dia push up di atas, dia masih ngeladenin fans. Terus triknya Medi untuk ngibulin Speed dengan Messi figure itu juga apa ya, W banget. Berantem lagi sama Koyo, Speed ke atas lagi, entah dia push up habis itu apa sebelumnya udah push up, pokoknya. Tapi ya itu kayaknya udah limit Speed tuh, kayak udah ngos tuh dia tuh ya. Dan sempet ngeladenin fans juga gitu di bawah sambil teriak-teriak, rusuh-rusuh, dilempar-lempar barang. I think it's not an easy task. Itu sih yang mesti diapresiasi. I think it's not an easy task. But again, bukan berarti karena kemeriahan semua ini dan keberhasilan semua ini dan Speed jadi berhasil dapat 1 juta penonton, bukan berarti kita mesti tutup mata sama hal-hal yang terjadi yang kurang baik di belakang sana. Bagaimana kita? Ternyata kita juga sama rusuhnya kayak Malaysia. Well, gak separah, tapi tetap rusuh, tetap L. W stream, L crowd, tapi gue nggak mau nyalahin semua crowd. Ada di antara kalian yang gue yakin berusaha untuk tertib, berusaha untuk menjaga kekondusifan. Cuman memang banyak aja nih oknumnya. Iya, memang terciptalah kata oknum untuk yang kayak begini-begini nih. So, Speed lagi di Bali. Gue harap video penjelasan gue di awal cukup menjelaskan siapa itu Speed. Jadi kalian udah nggak, kalau dikatain sama netizen, FOMO lagi sama itu Speed siapa. Silakan tontonnya, silakan support. Dan buat kalian yang kayak, nggak mau bang, nggak mau nonton Speed juga, nggak apa-apa bang, keren bang, it's okay bang. Untuk lu nggak ikutin mainstream dan tetap merasa keren, lu tetap keren bang, aman-aman aja bang. Dan lu tahu apa yang paling L, yang sangat-sangat jauh lebih buruk daripada Malaysia, dan kita semua harusnya akui, dan kita semua juga harusnya mengecam. Yes, chat Speed dipenuhi oleh judol. Malu. Di negara-negara lain tuh gue lihat bukan nggak ada ya, tapi kayak udah kadang ada kadang enggak. Di kita walaupun banyak dunia yang memperbolehkan judi online dan lain-lain ya, tapi tetap aja gue yang malu gitu. Gue malu men, gak tau kenapa, kayak gue nonton yang Malaysia kayaknya hampir nggak ada, yang Vietnam hampir nggak ada, yang Thailand hampir nggak ada. Di Indonesia sedih sih, sedih. Malu, jangan judol, suka-suka lu dah, nggak peduli gue. Miskin dah, yaudahlah, miskin aja lu. Kalau lu masih mau dengerin gue, jangan judol, jangan jadi L crowd ya. Tapi menurut kalian apa momen paling W selama stream ini? Apa yang paling L menurut kalian? Gak boleh sama kayak gue ya. L-nya jangan tulis kata itu di komen. Jadi L-nya jangan ngebahas judol. Takutnya ntar mereka datang lagi nge-spam di komen gue. Ngerti gak sih? Males banget ngurusinnya. Ntar disalahin gue. Padahal kan mereka udah pakai bot, masih gue sendirian ngontrol nge-hide satu-satu, kan capek banget ya. Ntar salah lagi gue.
Udah lu aja jangan pancing-pancing mereka untuk hadir di sini ya. Jadi Ella yang lain lah. W-nya terserah lah mau sama apa enggak ya. Gue tunggu di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya tadi gue ada informasi yang salah atau informasi terbaru terupdate, mau koreksi gue, kritisi gue, silakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet, seputar konten kreator, seputar live streamer kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.